Oke, selamat malam semuanya. Kembali kita bisa hadir lagi ya, senang sekali. Yuk, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai puji-pujian kita. Kita keluarkan suara kita untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Katakan itu dengan iman, katakan itu dengan sungguh. Haleluya. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku, dan ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Sembah Kau ya Raja. Tuhan. Sembah Kau, ya Allahku, dan ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku, dan ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan. Katakan dengan iman, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku, dan ku tinggikan namamu. Ya benar, lidah kami mengaku Tuhan. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan dengan sungguh, Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dengan hormat saya undang Tante Nila untuk membuka
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika kami satukan hati kami, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kehadiran-Mu akan membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu membawa jamahan yang khusus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami datang untuk memuliakan Tuhan. Malam ini kami datang untuk diurapi, diberkati oleh kuasa-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatu di dalam ibadah kami, kiranya Allah kuduskan pikiran dan hati kami. Allah berkati ibadah kami. Biar Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Terlebih lagi kepada Bapak Surya yang memimpin pujian, tim singer, pemusik, pengatur LCD sound system, kolektan penyambut tamu, semua ada di dalam pengurapan-Mu. Pengurapan-Mu yang ajaib memampukan kami untuk dapat melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam ini hati kami bersuka cita. Kami mempersiapkan diri kami sedemikian rupa untuk sebuah ibadah yang kudus di hadapan-Mu. Supaya ibadah kami berkenan Tuhan. Supaya ibadah kami bukan ibadah formalitas, rutinitas. Tapi ibadah kami adalah ibadah yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang mau kami lakukan pada malam ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Seringkali kami mungkin berbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah pada malam ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ke dalam pimpinan Roh-Mu. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat Pak Ishak Tulus yang harus terjebak oleh macet. Tapi kami percaya kalau Allah sudah merancang hari ini, Dia akan menyampaikan isi hati Allah. Maka Tuhan akan membuka jalan sehingga dia boleh sampai di tempat ini Tuhan. Dengan tepat pada waktunya. Engkau yang berkuasa ya Bapa. Biar Pak Ishak dengan pengerja boleh sampai dengan selamat. Tuhan pimpin agar mereka juga tidak terburu-buru. Mereka ada dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Allah pimpin sampai di tempat ini dengan selamat. Yang baru pertama kali hadir, berniat untuk hadir, Tuhan berkati Bapa. Supaya kehadiran mereka tidak sia-sia. Mereka akan diberkati dan diurapi juga. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Baik, kita sambung pujian yang kedua. Tetap nggak apa-apa, tetap duduk dulu. Saya pikir tadi gempa, ternyata lutut saya masih gemeteran ini. Bersamamu Bapak. Nyanyikan Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkanku sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. tak pernah ku ragukan Tuhan. Tak pernah ku ragukan. Nyanyikan ini dengan sungguh, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu
kita bangkit berdiri. Engkau ada bersama. Katakan ini dengan iman. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama. tak pernah ku ragukan. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Katakan dengan iman. Angkat puji-pujian ini Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu besar melimpah kasih-Ku. berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita ada sampai sekarang ini bukan hanya kebetulan. Biar kita diberikan kasih mula-mula. Biar kita mengangkat suara kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Baik. Yang berikutnya. Aku jalan kebenaran. Mari semua bertepuk tangan. Aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory
pujian ini sederhana, menegaskan keimanan kita bahwa tidak ada jalan lain menuju surga. Hanya percaya pada Tuhan Yesus saja. Amin. Amin. Amin semua saudara-saudara. Amin. Angkat pujian ini. Glory haleluya. Wow. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat pujian ini dari awal. Aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Say it, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya sekali lagi. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yang berikutnya. Silakan duduk dulu. Saudara. Mohon maaf nih. Ada saat pertama memang untuk seperti ini. Oke, lanjut kok. Kita pujian selanjutnya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, katakan itu pada Tuhan. Oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulangi pujian dari awal. Katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau selalu pergi bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku bangkit berdiri. Ku mau bersyukur. Ku mau
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhindari. Kasih setiamu tak berhindari. Kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu tak pergi dariku. ya, kita akan melakukan persembahan kolekte. Mari semua kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih diizinkan untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam sebuah pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan berkati yang memberi ataupun yang belum sempat membeli. Agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kolekta akan dijalankan dan akan ada persembahan lagu. Ladies and gentlemen, please welcome Mrs. Sinta. Selamat malam Bapak Pendeta Welly dan selamat malam Tante Nila dan rekan-rekan Sekinah semuanya. Malam ini saya rindu mempersembahkan sebuah pujian yang menyatakan Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Dan Dia tahu segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Yang Dia mau kita menang dan timbul seperti emas. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji mata-Mu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpa-Mu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Kau El Shaddai,
kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku gantimu seperti emas. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan persiapkan hati kita, telinga kita. Buka jendela hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian sekalipun aku dalam lembah gelap. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, Angkat pujian ini, aku percaya Tuhan. aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Dengan hormat Bapak Pendeta Wedi Lau untuk berdoa untuk firman Tuhan. Aku percaya, amin, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah
sembah. Lagi sekali ku puji, ku sembah. Oh, ku puji, ku sembah. Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami naikkan kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kami, semuanya telah menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa tanpa firman Tuhan, perjalanan hidup rohani kami akan gagal. Karena itu kami butuh firman Tuhan. Meneguhkan, menguatkan, memberikan semangat baru bagi kami. Firman Allah itu hidup dan berkuasa dan mampu berkarya dalam setiap hidup kami. Sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi, firman Allah itu jawaban dalam setiap pergumulan kami. Hamba-Mu yang dipersiapkan untuk melayani hari ini, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan pakai dengan heran, dengan luar biasa. Untuk membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu kami percaya itu dari Tuhan. Dan senantiasa meneguhkan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Pengurapan Allah turun atas kami semua. Pengurapan Allah turun juga atas hamba-Mu. Terima kasih. Kami duduk diam sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang hidup, yang siap berkata-kata bagi kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, silakan duduk dulu, jangan kemana-mana dulu singers, kita nyanyikan dulu pujian satu lagi. Selamat datang untuk Bapak Pendeta Ishak Tulus. Kasih. Ayo, mari kita angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Yes, biarpun gunung-gunung. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak Dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. tak akan beranjak, tak akan bergoyang, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Dengan hormat Bapak Pendeta Ishak Tulus. Haleluya. Mari katakan haleluya. Boleh sambil tepuk tangan, mari katakan haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita berjumpa. Dan Ibu Nila terima kasih buat kesempatan malam hari ini untuk saya sampaikan firman. Dan sebenarnya maunya Bu Nila tanggal berapa gitu ya, cuman saya itu besok hari Senin ke Manado sampai tanggal 12, jadi cukup lama ya. Maraton seminar sama KKR keluarga gitu. Dan saya baru pulang tadi malam dari Jogja, seminar keluarga juga di GPDI Hayamuruk ya. Yang kapan itu ada persoalan tapi kayaknya udah selesai. Kita doakan supaya GPDI nggak banyak persoalan ya. Bilang sebelahmu, aku ngerti maksudnya. Ya,
Kayaknya GPDI memang sedang ditampi sekarang ini ya sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan munculkan orang-orang yang murni, orang-orang yang luar biasa. Boleh katakan amin? Ya, nah besok saya ada 2 pelayanan, lusa ada 1 pelayanan, terus terbang ke Surabaya, ngisi di Betani Surabaya, Seninnya terus ke Manado sama istri. Doakan supaya saya sehat. Amin. Oke. Saya diminta untuk menyampaikan tentang keluarga, dan saya ini menang dari krisis dalam keluarga. Ayo kita baca ayatnya bersama-sama. Ayub pasal yang ke 42 ayat 12 dan 13. Ayub pasal 42 ayat 12 dan 13. Saya membaca Ayub ini dari pasal 1 sampai pasal 42, saya baca berulang-ulang, termasuk tadi saya baca lagi ya. Oke, ayat itu berkata begini, Bapak Ibu siap diberkati, boleh katakan haleluya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 16.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Boleh katakan amin? Saya baca pasal 1 itu ngeri ya. Kalau bicara tentang krisis sebenarnya ya Ayub ini sudah melewati krisis yang sangat berat, dan kayaknya enggak ada orang seberat dia gitu. Tahun lalu kita mendengar bahwa tahun 2023 katanya Indonesia bakal krisis energi, terus kemudian krisis kemana-mana termasuk krisis pangan begitu. Tapi sampai sekarang kayaknya belum terasa ya, dan enggak usah ditunggu ya. Saya cuman mau ngomong begini Bapak Ibu, kalau cuman masalah krisis itu dari dulu sudah ada krisis, jadi enggak usah takut. Boleh katakan amin? Zamannya Abraham itu juga krisis, ketika Abraham sudah tinggalkan kampung halamannya menuju tanah Kanaan, belum sampai Kanaan sudah krisis. Lalu Abraham pergi ke Mesir, ya ke Mesir. Lalu kemudian di Mesir dia ngomong begini sama istrinya, nanti kalau kamu ditanya orang, jangan ngomong kalau kamu istriku, ngomong kamu adikku ya. Ini resikonya kalau orang nikah sama perempuan cantik. Ya. Bilang sama perempuan sebelahmu, untung kamu cantik ya. Dan betul loh, apa yang ditakutkan Abraham terjadi juga. Itu Sarah diambil sama Firaun. Ya, lalu ada orang tanya saya begini, kira-kira waktu itu Sarah sudah tidur belum ya sama Firaun? Saya bilang nanti di surga kita tanya sama dia ya. Tapi di ayatnya enggak ada, yang pasti mereka dijaga Tuhan. Nah yang saya mau sampaikan buat Anda, setelah Abraham itu melewati krisis itu, Abraham diberkati dengan limpah-limpah. Jadi krisis itu sebenarnya jembatan untuk kita menuju berkat yang lebih besar. Ya, Ishak juga begitu. Ishak masuk di Gerar, krisis juga. Tapi Ishak mau pergi ke Mesir, Tuhan ngomong, jangan pergi ke Mesir. Di situ saja kamu akan kupelihara. Di tempat itu, di tempat krisis itu, enggak usah beranjak kemana-mana. Lebih baik di tempat krisis tapi bersama dengan Tuhan, daripada di tempat berlimpah-limpah tapi Tuhan tidak ada. Ya, lalu Ishak tinggal di situ. Lalu firman Tuhan berkata, tahun itu di tengah-tengah krisis itu Ishak menabur. Dan kata firman Tuhan, nanti baca di dalam Kejadian 26 ya. Pada tahun itu juga ketika dia menabur, kata firman Tuhan, Ishak itu menuai 100 kali ganda dan dia menjadi kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Nah, gitu. Jadi krisis selalu ujungnya pasti kebaikan. Yakub juga lewat krisis juga. Lalu kemudian suruhan kepada anak-anaknya pergi ke Mesir, cari gandum. Malah krisisnya Yakub itu ujungnya luar biasa. Yakub ketemu sama Yusuf. Lalu bukan hanya itu saja. Yakub bersama keluarga besarnya diboyong ke tanah Gosen, tanah terbaik di Mesir. Ya, saya mau kasih tahu anak Tuhan selalu disediakan yang terbaik.
Boleh katakan amin? Iya. Terus kemudian kita juga tahun 98 kan krisis juga. Sudah kita lewati. Di Bekasi pada waktu itu krisis beras ya. 98 itu. Saya pulang pelayanan, saya bilang sama istriku, "Selamat sore Mama." Biasanya istriku, "Selamat sore juga." gitu. Tapi kali itu enggak. "Selamat sore Ma." gitu. Dia jawabnya begini, Papa tahu enggak di Bekasi ini sekarang krisis beras loh, toko-toko beras enggak ada beras, tukang beras enggak punya beras. Ini supermarket di depan kita ini juga enggak ada beras, ngomong terus. Ya, saya diem aja. Setelah itu dia selesai ngomong, "Mah, ya sudah kita enggak usah makan beras. Terus makan apa?" "Makan nasi." Wah, tambah kenceng dia ngomel ya. Maklum, almarhum istriku itu kan mantan atlet, jadi turun dari Senayan, masuk ladang Tuhan, dampingi pendeta itu prosesnya berat banget ya. Saya sendiri dari keluarga yang cukup menderita ya, jadi kalau ngadepin begitu biasa gitu ya. Terus besok pagi, itu tadi hari Kamis ya, besok pagi hari Jumat saya coba keliling Bekasi, betul nggak ada beras. Saya pulang, saya ngomong begini, "Mah ternyata betul, biar punya uang nggak bisa beli beras. Tapi begini aja, percayalah kalau Tuhan gak izinkan kita beli beras, nanti Tuhan yang kirim beras ke rumah ini, gratis gak usah bayar." Istriku wajahnya begini. Saya tahu dia gak percaya ya. Tapi gak percaya aja Tuhan berkati loh, apalagi percaya ya. Nah besok pagi hari Sabtu, itu tiba-tiba pagi-pagi telepon bunyi. Terus diangkat sama istriku, rupanya jemaat, "Tante, tolong kirim pengerja 1 ke rumah." Kirim pengerja 1. Ternyata pulang bawa beras 1 karung. Dan istriku ngomong begini, "Betul ya Pak? Betul, makanya kamu harus percaya." Sore saya mau berangkat melayani, sudah keluar pintu, tiba-tiba ada jemaat dari seberang jalan begitu. Jalan kaki, manggul beras 1 karung sambil nenteng tas kresek besar. "Selamat sore Bapak Gembala, selamat sore." Ya, pekerjaku ngomong, "Season 2. Saya bilang, "Season 3 besok pagi," saya bilang begitu. Nah, Minggu pagi habis melayani tas kresek tadi sampai istriku dibongkar, ada susu, ada gula, ada mie ya. Terus di bawah itu ditaruh kuku bima. Saya kaget, ini jemaat luar biasa loh. Lagi paceklik, gembalanya dikasih obat kuat, kuku bima. Kuku bima ya. Terus tak taruh di atas kulkas, nggak tahu ceritanya bagaimana, tiba-tiba diminum sama ibu mertua saya. Wah, ibu mertua saya hari itu perkasa banget ya. Minum obatnya pria ya. Nah besok pagi habis ibadah, rumah saya di samping gereja. Tiba-tiba ada beras juga, 1 karung besar, nggak tahu yang bawa, sampai hari ini kami nggak tahu siapa yang bawa. Hari Senin pagi saya ditelepon seorang pria, "Pak ada di rumah?" "Ada." "Saya ke rumah ya, boleh." Ternyata orang ini datang bawa beras juga, 1 ton. Saya masuk kamar, saya angkat tangan, "Bapa di sorga, biarkan saja krisis ini terus berjalan, gak apa-apa ya. Yang penting rumah ini gak krisis," saya bilang begitu. Dunia boleh krisis, Indonesia boleh terjadi apapun, tapi yang pelihara rumahmu dan rumahku adalah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi gak usah takut krisis, justru yang paling berbahaya itu begini Bapak Ibu ya. Situasi krisis, rumah tangga kita ikut krisis juga. Nah ini yang kita mau selesaikan ya. Di luar boleh krisis, tapi rumah tangga kita tidak boleh krisis. Boleh katakan amin? Kalau begitu bagaimana caranya menghadapi krisis? Saya belajar dari Ayub ya, bagaimana caranya Ayub bisa keluar dari krisis gitu, bisa melewati gitu. Ada 4 langkah yang dilakukan Ayub, ada 4 prinsip yang dilakukan Ayub untuk bertahan melewati krisis. Yang pertama mari kita lihat, kita naik di pasal pertama ayatnya yang ke-20 sampai 22. Ini yang pertama ya. Yang pertama pasal 1, Ayub 1 ayat 20 sampai 22. "Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, 'Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Boleh katakan amin? Ayub itu begitu bangkrut, habis semua. Dia berdiri tegak. Dia enggak terpuruk, dia berdiri tegak. Lalu kemudian koyakkan jubahnya, ini tradisi orang Yahudi, maksudnya tanda perkabungan. Lalu kemudian dia bersujud dan dia berkata begini, terpujilah nama Tuhan. Ya, aku dulu keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang, aku akan kembali juga dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ada pendeta ngomong begini, saya enggak percaya loh Pak, kalau Tuhan memberi juga Tuhan yang mengambil. Nah ini ayatnya. Kalau ada pendeta enggak percaya, sok tahu itu pendeta. Enggak usah sok tahu, ikutin aja. Karena apa? Yang punya kuasa atas hidup kita itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Tapi hebatnya Ayub begitu bangkrut, begitu terpuruk keadaannya. Justru dari mulutnya keluar kata-kata, terpujilah nama Tuhan. Ini apa maksudnya? Yang pertama begini, responnya Ayub benar dengan krisis. Jadi yang penting itu respon kita dulu. Boleh katakan amin? Saya tadi begitu masuk Semanggi, saya lihat di map itu perjalanan masih 1 jam 30 menit dan di situ tinggal 1 jam waktunya. Langsung kirim kabar sama Ibu Nila, Bu, lanjut. Saya terlambat, ya. Memang kalau orang GPD itu imannya luar biasa. Jawabannya begini, Pak Ishak kita tunggu mujizat, Pak Ishak tepat waktu datangnya. Logika saya begini, oh sudah terlambat kok masih mujizat lagi ya kan. Ya enggak apa-apa. Maksudnya Ibu Nila tepat waktu khotbah begitu. Nah gitu ya kan. Enggak apa-apa. Tapi yang pasti hari ini firman Tuhan tetap disampaikan. Boleh katakan amin? Jadi yang pertama respon harus benar. Respon yang benar itu tandanya apa? Keluar dari mulut, puji Tuhan. Ya kan? Saya hari ini sedikit gagal. Ya. Begitu masuk tol, diarahkan bandara, masuk tol apa itu namanya, baru pertama itu saya lewat. Terus keluar, muter masuk gang, map itu kadang-kadang gendeng juga ya kan. Masuk gang kecil, masuk terus tatapan, brus gitu, yang sana enggak mau ngalah. Aku tadinya juga enggak mau ngalah. Tapi terus ingat saya pendeta ini. Bil turun. Terus coba minggir enggak cukup juga. Akhirnya mundur lagi loh. Orang belakang, di belakang saya berapa mobil tadi Bil? 2, mundur juga. Mundur. Terus sampai di depan sini enggak ada tempat parkir. Haleluya, ya kan? Nah, ini enggak masalah, cuman saya mau ngomong respon harus benar. Lah kalau responku enggak benar enggak bisa loh khotbah, ya kan? Ayo. Itu sebabnya apapun yang terjadi, orang yang responnya benar selalu berkata puji Tuhan. Amin. Ayo kita mulai ya. Mulai besok pagi bangun tidur puji Tuhan. Jangan bangun tidur sudah geger karena kopi, enggak usah. Rebutan toilet lagi ya kan. Udah kepelet malah brojol loh nanti ya kan. Udah bersyukur saja. Kenapa? Karena memang kebenaran firman itu mengajarkan begini, kalau kamu bersungut-sungut, itu sama dengan mengkudeta Tuhan. Tapi kalau bersyukur sama dengan mengizinkan Tuhan bekerja. Nah gitu. Kalau bersungut-sungut kenapa disebut mengkudeta Tuhan? Oh iya, karena kalau kita bersyukur itu sama dengan mendirikan mezbah dan Tuhan bertakhta di atas pujian. Boleh katakan amin? Dan Tuhan yang akan mengatur. Dan kalau kita bersungut-sungut itu sama dengan keluar dari kedaulatan Tuhan. Enggak mau terima apa yang terjadi gitu kira-kira. Oleh sebab itu benar atau salah enggak penting. Tapi yang penting adalah responmu harus selalu benar. Boleh katakan amin? Karena kalau Anda benar pun responmu salah. Nanti lama-lama salah juga. Itu yang pertama adalah respon. Responnya benar. Ayub begitu. Nah yang kedua. Ayo yang kedua sekarang. Kenapa Ayub bisa lewat krisis? Yang kedua, mari kita lihat pasal 2 ayat 9 dan 10.
Ayat itu berkata begini, ayat 9 dan 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Boleh katakan amin? Jadi istrinya Ayub itu ngamuk, kecewa, pahit. Terus dia ngomong begini, bro, masih saleh, masih melayani, masih tekun. Terus dia marah, dia ngomong begini, kutukilah Allahmu, matilah. Nah Ayub ngomong begini, kamu berbicara kayak perempuan gila. Memang kita mau terima yang baik aja, gak mau terima yang buruk. Saudara, ikut Tuhan itu kadang baik, kadang buruk, kadang untung, kadang rugi, kadang mudah, kadang sulit. Itu pasti tetap akan terjadi. Ya. Terus saya itu tanya sama pengerja, saya soalnya sering mendengar pendeta, istri Ayub ini tipikal istri, ada uang abang sayang, enggak ada uang abang ditendang. Ya. Tapi kayaknya di Tangerang enggak ada ya, ini adanya di Bekasi ya. Tapi masalahnya banyak orang Bekasi pindah Tangerang juga, nah itu mempengaruhi orang Tangerang. Nah saya tanya sama pengerjaku, menurut kamu istrinya Ayub kabur enggak? Dia ngomong kabur om, dia kecewa tinggalin Ayub. Mana ayatnya? Tak cari enggak ada loh. Menurut Anda kira-kira istri Ayub kabur enggak? Saya tahu Anda mau jawab itu takut ya kan? Gitu. Makanya saya tadi ngomong, dalam kehidupan ini boleh keadaan krisis, tapi yang penting rumah tanggamu jangan sampai krisis. Karena kalau rumah tanggamu enggak krisis, menghadapinya jauh lebih ringan. Saya percaya begini Bapak Ibu, Ayub itu begitu ngomong sama istrinya dengan tegas, kita mau terima yang baik aja, gak mau terima buruknya, kamu berbicara kayak perempuan gila. Langsung istri Ayub diam. Dan saya percaya begini, istri Ayub mendampingi Ayub. Mana ayatnya? Ada, mari saya buktikan ya. Ayo, tetap sama Ayub. Mari kita lihat di pasal yang ke-19 ayat 17. 19, pasal 19 ayat 17, ayat itu berkata begini. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Jadi kalau sampai istrinya Ayub bisa mencium nafasnya Ayub, berarti dia dekat. Masa iya 3 meter nafas sama si kebau. Gitu. Nah maksud saya mari kita tiru Ayub. Ayub itu walaupun krisis, tapi dia masih bisa mendidik istrinya supaya nggak ikut krisis loh, mendampingi. Dan memang di saat-saat krisis biasanya hubungan suami istri pasti terpengaruh. Saya sekarang ini lagi konselingin 6 pasang suami istri ya di Jawa Timur 2, terus kemudian di Manado ada 4 ya. Yang di Manado ini istrinya, suaminya itu pegawai negeri, gajinya kecil, istrinya merasa nggak cukup, akhirnya dia bisnis. Begitu bisnis berhasil, uangnya lebih besar. Jadi dia suka pakai istilah begini, sebenarnya kita tanpa ngana bisa. Ngana kesini cuman bawa celana sama isinya, kira-kira begitu ya kan. Jadi ngana pergi enggak apa-apa. Aku sebenarnya pengen di bawah aja supaya tempat ini terlalu kudus buat ngomong yang aneh-aneh ya kan. Akhirnya Anda tahu, istri ini selingkuh. Terus setelah berjalannya waktu, terus ketemu saya lewat WA. Akhirnya saya mulai arahkan gitu ya. Singkat ceritanya begini, akhirnya istrinya ini karena selingkuhnya sama partner bisnisnya. Akhirnya ribut
nggak tahu mungkin Tuhan buat begitu, ribut dan akhirnya balik sama suaminya. Terus suaminya ngomong begini, Pak gimana Pak, saya terima nggak ini? Kalau di hatimu sendiri, saya nggak mau maksain orang gitu. Kalau di hatimu sendiri, ya kata firman nggak boleh cerai Pak. Dan itu jawabannya. Udah terima. Ampuni dia, karena salah satu paket pernikahan adalah pengampunan. Pengampunan itu tanpa batas dan tanpa mengukur dosa. Kalau yang bisa diampuni hanya dosa tertentu, maka kita nggak akan diampuni. Salib itu mengampuni semuanya. Boleh katakan amin? Tapi intinya akhirnya mengampuni. Terus terakhir dia telepon begini, Pak, saya sudah ampuni istriku, sudah terima dan keadaan sudah mulai normal. Tapi jujur kalau saya lihat istriku itu gini Pak, kayak lihat gelas pecah, terus disatuin di lem gitu, aku masih lihat retaknya itu. Gimana ya Pak caranya melupakan? Nggak bisa melupakan, merelakan dia. Pasti kamu ingat terus, nggak mungkin nggak. Kamu membayangkan pasti, di mana aja kamu melakukan. Terus pakai gaya apa yang begitu-gitu kan? Betul Pak, itu makanya saya bilang. Terus akhirnya gini, gimana kalau begini? Kamu samperin pria yang selingkuhin istrimu itu, terus kamu ampuni juga. Siap? Kalau ini kayaknya belum siap Pak, ya sudah. Gak usah dulu, nanti saya ke Manado kita ketemu. Ya. Kita ngobrol supaya kita boleh ketemu langsung begitu nanti lebih kuat. Gitu. Tapi intinya mereka sudah pulih, sudah mulai pulih. Nah kemarin dia WA saya, Pak penting gitu, tapi sampai sekarang saya belum telepon dia karena dia minta ditelepon dia. Ya pasti ada aja lah masalahnya begitu. Tapi intinya rumah tangga kita nggak boleh krisis. Boleh katakan amin? Hubungan kita suami istri itu nggak boleh krisis. Kalau ada persoalan harus selesai. Terus yang di Jawa Timur ada 2. Sekarang masih kemelut. Yang di daerah Jember ini orang GPDI juga, ya kan? Lakinya sukses banget, bangun perumahan laris. Bisnis ini laku gitu, kira-kira gitu, uangnya banyak. Terus kemudian suaminya yang selingkuh. Nah itu bedanya pria sama wanita di situ. Pria itu kalau masih miskin, pegangan Tuhan kenceng-kenceng. Kalau sudah kaya, semua dipegangin. Nah itu pria kadang-kadang begitu, ya kan? Gitu. Loh pria itu cenderung makin kaya, makin nakal, biasanya gitu, ya kan? Terus saya bilang begini sama istrinya, kamu pokoknya jangan banyak ngomong. Makin kamu kejar, makin kamu bicara, makin jadi dia. Makin benci sama kamu. Biar sampai dia itu nanti membandingkan gitu loh. Antara kamu sama hubungan gelapnya itu bagus mana gitu. Saya mau kasih tahu buat Anda semua. Wanita-wanita, khususnya para suami. Wanita-wanita yang di luar itu yang kelihatan lebih baik dari istrimu. Itu karena belum jadi istrimu. Kalau sudah jadi istrimu, enggak beda jauh sama istrimu. Percayalah ya kan. Termasuk ibu-ibu yang melihat ada pria-pria yang lebih hebat dari suamimu. Percayalah karena dia itu bukan suamimu. Kalau dia bicaranya lebih bagus daripada suamimu sendiri. Percayalah kadal buntung itu. Nah, gitu. Sampai sekarang ini yang di Jember ini malah terakhir. Om, suamiku malah kawin siri loh Om. Biarin aja kamu gini, saya doakan kamu supaya kamu diberi kekuatan untuk menanti pertolongannya Tuhan. Pasti nanti ditolong. Yang begitu itu enggak hanya suamimu, ada juga. Saya punya bapak mentor dulu malah ninggalin istrinya sampai punya anak di luar, balik juga ke istrinya. Kenapa? Yang covenant itu pasti jauh lebih bagus, yang perjanjian dengan Tuhan pasti jauh lebih bagus. Boleh katakan amin? Ya, terus makanya gini Bapak Ibu, sekali waktu saya bikin seminar keluarga. Saya coba pisah nih, suami saya sendirikan di satu ruang, istri saya sendirikan di satu ruang. Ya. Terus kemudian saya masuk di ruang suami. Saya tanya begini, bapak-bapak, siapa di antara bapak-bapak yang menyesal menikah sama wanita yang sekarang jadi istrimu? Boleh angkat tangan nanti kita berdoa. Mumpung istrimu gak ada di sini, saya bilang gitu. Saya kaget loh, separuh lebih loh yang angkat tangan. Saya tanya yang paling depan, Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Dengan wajah marah begitu, Pak Ishak, istri saya itu keras kepala. Ya kalau enggak keras bukan kepala Bapak ya. Saya ke tengah,
cari pria yang tadi angkat tangan. Pak, kenapa menyesal menikah sama ibu? Gak tahan Pak, istri saya itu kayak radio rusak. Loh maksudnya apa? On off-nya sudah dol, gak bisa off lagi dia itu. Maksudnya Bapak pagi asal jeplak mulut. Wah sepanjang hari itu Pak. Begini terus. Saya bilang normal itu Pak. Yang gak normal itu kalau mulut istrimu begini gak balik lagi. Ya malah pusing nanti. Kalau masih begini biarin aja. Terus tanya yang di belakang. Pak kenapa menyesal menikah sama ibu? Pak Ishak. Istri saya wanita Pak. Tapi tidurnya ngoroknya kayak gempa bumi loh Pak. Loh masa sih kayak gempa bumi? Betul Pak, Bapak aja belum pernah tidur sama istriku. Lah ngapain aku tidur sama istrimu, ya kan? Menjelang pagi itu Pak, kentut gak bau tapi gak bunyi tapi baunya Pak. Bagus itu berarti obat nyamuknya jalan saya bilang begitu. Kadang-kadang bunyi Pak bisa 3 suara, nah itu lebih bagus. Berarti silite bojomu stereo, saya bilang begitu. Terus kemudian saya nggak banyak ngomong loh Bapak Ibu. Saya ambil istriku tak taruh di depan mereka. Terus saya ngomong begini, Bapak-bapak perhatikan ini istriku. Di tengah jemaat yang saya layani, wanita yang lebih cantik dari istriku banyak. Yang lebih pinter dari istriku banyak. Yang kalau pimpin pujian lebih bagus dari istriku banyak. Bahkan wanita yang khotbahnya lebih bagus dari istriku di jemaat saya ada. Tapi yang paling pas buat saya, dia. Jadi ini bukan masalah lebih ini lebih itu loh. Tapi paling pas. Boleh katakan amin? Coba para suami tengok istrimu. Terus katakan begini, kamu paling pas buat saya. Para pria saya mau kasih tahu kalau di luar ada wanita-wanita yang lebih hebat dari istrimu. Lebih pinter, lebih cerdas, lebih kaya. Kenapa enggak sama kamu? Karena dia enggak mau sama kamu. Gitu. Yang mau itu ya istrimu itu. Lakumu itu ya sama istrimu itu. Makanya gak usah mentang-mentang. Anda paling cocok sama istrimu itu. Boleh katakan amin? Makanya jangan merasa lebih hebat. Jangan merasa lebih pinter. Istrimu paling pas buat Anda. Jadi kualitas istrimu gak jauh dari kualitasmu. Podo. Terus saya masuk di ruang wanita. Saya tanya juga, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang menyesal menikah sama pria yang sekarang jadi suamimu? Boleh angkat tangan. Nanti kita berdoa. Mumpung suamimu gak ada di sini. Lebih banyak. Wow. Bu, kenapa menyesal menikah sama Bapak? Aduh Pak Ishak, kalau bukan karena anak Pak. Nah kalau wanita mikirin anak. Kalau bukan karena anak Pak, sudah gak tahan, pengen cerai. Oh, saya belum ngomong apa-apa baru angkat muka yang di belakang. Pak Ishak, boleh gak tuker tambah? Oh. Ayo gini loh, yang kedua itu gini. Hubungan suami istri harusnya semakin diperkuat. Jangan krisis hubungan suami istri. Boleh katakan amin? Doa bersama, gereja bersama, ngobrol gitu. Ngobrol hal-hal yang mau dihadapi gitu. Di luar boleh krisis tapi rumahmu tidak boleh krisis. Hubunganmu suami istri harus tetap kuat, harus tetap sehat. Jangan cari masalah lagi. Percayalah begini, kalau Anda kompak suami istri, kata firman Tuhan begini loh. 1 orang kamu diberi kekuatan ngejar 1000 orang. Tapi kalau 2 orang suami istri sepakat, bukan 2000, 10.000. Jadi kekuatanmu suami istri kalau sepakat itu bisa 10 kali lipat. Itu sebabnya gini, Anda boleh gak sepakat sama partner kerjamu, tapi sama istri harus sepakat. Anda boleh di gereja gak sepakat sama siapapun, tapi sama istrimu, sama suamimu harus sepakat. Boleh katakan amin? Ingat istri itu partner hidup, ya, jangan ditukar dengan partner-partner yang lain. Dia yang terpenting dalam hidupmu. Boleh katakan amin? Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, ayatnya yang ke pasal yang ke-42 ayat 5 dan 6. Ayat itu berkata begini. Jadi yang pertama responnya Ayub benar terhadap persoalan. Terus yang kedua hubungannya suami istri tidak krisis, semakin menjadi kuat gitu, tetap bertahan gitu. Yang ketiga sekarang pasal 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau.
Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi rupanya Ayub itu sempat menggerutu, sempat marah, sempat menyalahkan Tuhan, sempat menyalahkan sana sini. Karena apa? Sama teman-temannya dihakimi. Teman-temannya itu enggak ada yang menguatkan sama sekali, gitu. Kira-kira begitu. Lalu kemudian di ujungnya Tuhan datang dan berperkara sama Ayub. Nah, akhirnya Ayub buat pernyataan ini. Ya. Jadi yang ketiga, supaya Anda bisa melewati krisis. Yang ketiga, hubungan dengan Tuhan harus selalu diperbaharui. Boleh katakan amin? Diperkuat, doanya semakin kuat. Saya tadi pagi jam 4 pagi sudah duduk di kaki Tuhan, meraung-raung dengan Tuhan. Istriku berada di Jawa Timur karena kemarin di Jogja dia pulang ke timur, aku pulang ke barat gitu. Kira-kira begitu. Nanti hari Minggu ketemu di Surabaya ya. Doakan kami supaya kami mampu menjalani ya hidup kami yang selalu ke sana kemari, kadang terpisah juga. Yang pasti kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungan kita pasti dijaga oleh Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan semakin dipererat, semakin melekat dengan Tuhan, semakin kita kuat. Semakin kita melekat dengan Tuhan, kita semakin melekat dengan sumbernya hidup kita. Boleh katakan amin? Yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir pasal 42 ayat 10, ayat itu berkata begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi gini, itu teman-temannya itu ada 3, semua kan ngomongnya itu pedes banget. Melukai Ayub. Tapi ternyata kepahitan itu membuat orang semakin gak diberkati ya. Tapi kemudian Ayub memintakan doa teman-temannya itu. Doa apa? Pengampunan. Jadi saya mau kasih tahu yang keempat, supaya kita bisa melewati krisis, kita harus berdamai sama orang lain. Gak boleh kepahitan. Hubungan kita sama orang itu harus selalu berdamai. Jangan ada kepahitan. Boleh katakan amin? Saya bersyukur karena saya itu punya anak-anak rohani yang saya sekolahkan Alkitab terus tersebar di seluruh Indonesia. Ada satu yang bertahun-tahun hilang, ya, saya nggak pernah dapat kontaknya gitu. Saya coba cari di Facebook juga, ternyata nggak ada juga, ya. Tiba-tiba saya doa itu, tiba-tiba minggu lalu dia WA saya, Pak, minta maaf ya, saya sudah bertahun-tahun, belasan tahun, 18 tahun kalau nggak salah. Ya, saya nggak pernah kontak sama Bapak, nggak pernah ngabarin. Saya sampai sekarang masih ada di Kalimantan Barat, Pak. Di daerah Sanggauledo ya. Jadi jauh Pak, dan kemudian saya masih melayani di situ. Sekarang saya lagi sakit Pak, dan terus kemudian saya kayak kehilangan Bapak loh, maksudnya hidup saya kayak sendirian, yatim piatu gitu. Dan setelah ngobrol beberapa hari ini saya menemukan ya, ternyata dia orang yang kepahitan. Dulu saya nggak pernah tahu ya. Terus kemudian hari ini semua kakak-kakaknya datengin dia rekonsiliasi. Kemarin dia sempat ngomong begini, saya nggak tahu Pak, dulu pada waktu mama saya mau meninggal, itu mama saya ngomong begini, nanti kalau mama meninggal, kamu pasti nggak akan akur sama kakak-kakak kamu, dia anak bontot itu. Saya berpikir apa saya ini anak hasil selingkuhan ya Pak, sampai gitu loh ya. Tapi intinya saya mau ngomong begini, orang itu dalam hidup ini ya, ini seorang perempuan, sampai sekarang belum mau nikah dia. Cantik padahal pinter juga. Makanya kepahitan itu pasti menghancurkan. Ingat, kepahitan pasti menghancurkan. Orang kepahitan, kata guru saya, itu kayak orang minum racun lalu berharap orang lain mati. Gak mungkin. Wong minum racun kok berharap tetangganya yang mati. Gak mungkin. Mati sendiri pasti. Nah saya ngomong sama dia, apalagi kamu pendeta, kamu hamba Tuhan. Gak boleh simpan kepahitan. Kenapa? Karena orang yang luka itu pasti melukai orang juga. Makanya saya kalau mau menikahkan begitu Bapak Ibu, yang saya bereskan betul-betul adalah luka batinnya ini. Luka batin sejak kecil biasanya begitu. Kenapa? Karena kalau ada pria yang luka menikah sama wanita, wanita itu pasti nanti akan dilukai gitu. Kalau ada wanita menikah dalam keadaan hatinya luka, nanti akan melukai suaminya. Apalagi kalau dua-duanya luka, saling melukai gitu. Satu luka, satu sembuh. Yang sembuh ini nanti dilukai. Makanya nikah harus sembuh dua-duanya. Boleh katakan amin? Nah yang saya konseling ini biasanya yang pertama, luka batinnya itu tak telusuri. Sebab seringkali banyak anak luka itu pasti dengan orang tuanya, gak mungkin gak gitu.
Terus kemudian yang harus dibereskan yang kedua setelah luka batinnya, itu adalah jati dirinya. Kenapa? Orang yang tidak mengenali dirinya dengan benar, dia tidak akan mengenali Tuhan juga dengan benar. Dan orang yang tidak mengenali dirinya dengan benar, dia tidak akan mengenali pasangannya dengan benar juga. Ego jadinya begitu. Terus yang ketiga adalah keberhargaannya. Nah, ini lebih berbahaya lagi karena apa? Orang yang tidak bisa menghargai dirinya, orang yang menghargai dirinya dengan salah, dia tidak akan pernah bisa menghargai pasangannya. Dan pendeta kita masih banyak yang kayak gitu, ya kan? Orang yang keberhargaannya masih salah itu begini, kalau pendeta ya, kalau ketemu teman gitu langsung begini, mobilmu apa sekarang? Nah gitu, yang begitu-begitu, itu sebenarnya keberhargaannya masih rusak gitu. Terus merek sepatunya, merek tasnya yang begitu-gitu. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, langkah pertama untuk bereskan diri, kita harus mengampuni orang yang salah sama kita. Boleh katakan amin? Kalau kita mengampuni, doa kita pasti dijawab. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah ngomong, kalau kamu datang kepadaku membawa persembahan, terus kamu ingat sesuatu di hati saudaramu, pergi dulu berdamai. Selesaikan dulu, baru kamu boleh kembali. Jadi gini, hubungan kita sama orang lain menentukan hubungan kita sama Tuhan. Kalau ke orang gak nyambung, ke Tuhan pasti gak nyambung juga. Ayo kita cek hari ini, masih ada orang yang membuat hatimu sakit dan kau kecewa hari ini? Itu yang membuat doamu tidak terdengar. Doamu tidak dapat jawaban dari Tuhan. Gitu. 4 hal kita harus lakukan hari ini, respon benar, hubungan suami istri jangan sampai krisis. Yang ketiga, hubungan sama Tuhan semakin diperkuat, terus hubungan sama orang semakin dibenerin. Maka Anda akan jalan bersama Tuhan dalam kemenangan. Boleh katakan amin? Yuk kita dudukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Dunia ini sulit, dunia ini banyak persoalan, tapi kita jangan menambah persoalan. Yuk musik maju ke depan, singer juga boleh maju, kita nyanyi bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba apa yang ku bisa. Hadapi hidup ini sampai kita keluar dengan Tuhan jadi pemenang. Amin Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdiri semua. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, haleluya. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti dirimu, Yesus ajaib, Yesus, haleluya. Mari kita
dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya beri kesempatan buat Bapak Ibu yang sekarang ini ada kepahitan, kecewa sama orang. Anda boleh angkat dua tangan ke atas dan doakan orang itu. Lepaskan pengampunan buat orang yang telah melukai hatimu, membuatmu marah, membuatmu kecewa. Ampuni dia dan lepaskan berkat di atas kepalanya dari tempat ini. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sudah, tarik dua tanganmu di dadamu dan taruh orang itu dalam dadamu, menjadi orang yang Anda kasihi dan Anda lepaskan berkat tiap hari. Terima kasih Bapak. Saya tidak tahu sekarang ini kondisi hidup saudara seperti apa. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Dia akan selalu menuntun kita. Ayo coba sekarang Bapak Ibu tangannya begini, dua-duanya begini. Anda lihat telapak tangan kananmu, lihat telapak tangan kirimu. Saya mau katakan, dengan dua tanganmu itu Tuhan bisa mengerjakan perkara besar bersamamu. Dengan dua tanganmu itu kau akan diberi kemampuan untuk mengelola banyak hal dan berhasil dan diberkati dan menjadi berkat. Tapi alangkah lebih indahnya lagi kalau Anda berdua suami istri mengerjakan apapun bersama-sama. Mungkin prakteknya tidak bersama-sama, tapi rencananya bersama-sama, selalu ditangani bersama-sama. Ayo, satu tangan gandeng pasanganmu kalau Anda datang dengan pasangan. Kalau yang datang sendiri tetap tangannya diangkat seperti itu. Kita berdoa bersama-sama. Doakan rumah tanggamu, doakan pekerjaanmu sekarang. Terus doakan gereja kita ini juga. Haleluya. Terima kasih. Bapak, aku doakan mereka ini baik yang datang berpasangan maupun yang sendirian. Supaya hubungan mereka suami istri diperkuat oleh Tuhan hari ini. Semakin kokoh, tidak goyah oleh keadaan apapun. Cinta mereka diperbaharui, kasih mereka ditambah-tambahkan. Supaya seorang suami mampu mengasihi istrinya apa adanya. Dan kasih satu arah, tidak nuntut balik. Biarlah setiap istri mampu menundukkan dirinya kepada suaminya sebagai otoritas hidupnya. Supaya mereka berdua diberkati dengan berkelimpahan. Biarlah setiap suami mereka mampu menjadi pemimpin keluarga. Membawa keluarga mendekat kepada Tuhan dan seorang istri mampu menolong suaminya dalam segala hal. Supaya mereka semakin kuat dalam rumah tangga. Kami percaya kalau keluarga mereka kuat, pekerjaan mereka lama-lama pasti kuat. Kalau rumah tangga mereka kuat, maka pelayanan mereka pasti kuat. Kalau rumah tangga mereka kuat, anak-anak mereka pasti kuat. Biarlah rumah tangga mereka tetap kokoh, tetap teguh, tetap kuat. Tidak goyah oleh apapun. Segala perkara yang bukan dari Tuhan yang akan mencuri kemuliaan, mencuri damai sejahtera, mencuri kebahagiaan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus sepenuhnya ambil alih hubungan mereka suami istri. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hubungannya retak, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bawa mereka pulang ke rumahnya, pulang ke pasangannya, dan mereka diberkati. Bapak Ibu yang menghadapi masalah hubungan suami istri, Anda boleh angkat tangan lebih tinggi. Saya doakan dari sini. Khusus yang hubungannya suami istri bermasalah. Bapak, aku arahkan tangan kepada mereka yang mengangkat tangannya lebih tinggi. Mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu atas mereka. Supaya hubungan mereka suami istri dipulihkan. Kalau ada bagian-bagian yang rusak, dibetulkan oleh Tuhan. Kalau ada bagian-bagian yang hilang, dikembalikan.
Dan kalau ada bagian-bagian yang dicuri sama setan, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengawal mereka. Terima kasih Bapak, biarlah usaha pekerjaan kami semua diberkati oleh Tuhan. Gereja ini, komunitas kami ini menjadi dupa yang asapnya naik ke surga, menarik berkat turun ke tempat ini, ke rumah kami masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan amin. Ayo para suami coba tengok istrimu dan katakan begini, bersama kamu kita akan diberkati. Ya. Bersama kamu kita akan diberkati. Oke, silahkan duduk, saya kembalikan. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada malam ini ya. Oh, Tante, sorry. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Puji Tuhan, lambaikan tangan yang diberkati oleh Tuhan. Gak ada yang ketiduran ya, sayang banget kalau ketiduran ya. Itu berkat dicuri oleh iblis. Puji Tuhan, atas nama keluarga Sekina kami mengucapkan terima kasih Pak Ishak atas penyampaian isi hati Allah untuk kami semua ya. Jadi jangan takut dengan krisis. Ya, minta kekuatan sama Tuhan, kita lewati krisis, ujung-ujungnya kita akan dipulihkan dan diberkati. Luar biasa. Ada satu yang menjadi sepertinya tertanam benar di hati saya waktu Pak Ishak ngomong begini. Hubungan kita dengan orang lain, baik atau enggak itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Gitu kira-kira ya Pak Ishak ya. Nah kalau kita nih banyak krisis-krisis dengan orang lain, cobalah kita koreksi diri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ya, puji Tuhan. Itu aja, nggak diperpanjang, nanti Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kita ya. Retreat semakin dekat, banyak berdoa. Juga itu pelunasan retreat juga 98% ya sudah selesai ya. Yang kaos masih banyak yang belum. Kalau memang Anda ada berkat boleh lunasi segera, tapi kalau belum ada enggak apa-apa tertunda ya. Yang penting Anda bahagia mengikuti retret dengan persiapan kita memang mau sehati, sepikir, sejiwa, setujuan untuk diberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Nanti doa penutup dan doa berkat kami serahkan kembali kepada Pak Ishak ya. Mari Surya, saya serahkan kepada Surya. Ya, kolektor kedua akan dijalankan dengan hormat untuk Bapak Pendeta Kaleb Tan untuk berdoa untuk kolektor. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu. Tuhan sudah memulihkan keadaan kami. Tuhan sudah memulihkan perekonomian kami. Terlebih Tuhan sudah memulihkan keluarga kami. Firman-Mu yang luar biasa mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami membangun hubungan yang indah dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan kepada persembahan kami, Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang terulur ya Tuhan. Engkau membalas dengan berlipat kali ganda. Engkau tahu apa yang kami tabur saat kami memberi dengan sukacita, dengan segenap hati. Dan Engkau menilik setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya, kami melakukan karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian lebih dari pemenang. Kolektor dijalankan. Lebih dari pemenang, katakan semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Sama-sama kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kalau pilihan kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya. Segala raja, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Kita ulangi rap ini, haleluya, kibarkan panjinya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, kibarkan panjinya. Kita lebih. Haleluya, kibarkan panjinya. Angkat rapnya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan tutup ibadah kali ini nanti dengan hormat Bapak Pendeta Ishak Tulus untuk tutup dan doa berkat. Sebelumnya kita angkat dulu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Oh, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sampai akhir ibadah kami. Ibadah kami malam ini berakhir, tapi hidup kami akan terus berjalan. Biarlah kami terus berjalan dengan firman. Kami percaya dengan firman-Mu kami pasti menang. Dengan firman-Mu tidak ada satu tantangan mampu menghentikan kami berjalan. Kami akan terus berjalan sampai seluruh rancangan-Mu digenapi dengan sempurna dalam hidup kami. Sebentar kami pulang, mohon penyertaan-Mu dan kami boleh ketemu lagi di hari-hari mendatang di rencana Tuhan sendiri. Mari kita angkat tangan kita dan mari kita pulang. Terimalah berkat yang turun secara limpah-limpah. Anugerah damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang, kecintaan dari Yesus Putranya yang tunggal, pemeliharaan di dalam kekuatan Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Puji Tuhan.